jualannya ekoran, lebih menguntungkan. Di sini per ekor. Dan kalau dengan pakan sudah bikin sendiri, tidak usah ngaret, insya Allah piaranya bisa maksimal. Kalau antum beli anaknya sama bapaknya kan jual sendiri ekoran kan ya. Iya. Tentunya itu awalnya kita semuanya ngambil dari sana. Ayo 10 satu. Cempel pesan. Jadi kalau mau start milih start beli kambing gunting. Ya, lebih mahal sedikit, tapi pemeliharaannya cepat. Masuk waktu. Konsumsi itu kan betina juga. Ya rata-rata yang dipotong tiap malam saya betina. Akekah aja yang diangkat. Untuk pasar konsumsi warung-warung sate betina dan betina. Nah induk itu 6 sampai 7 kali. 6 sampai 7 kali beranak. Setelah 7 kali pakai Setelah 7 kali potong. Namanya domba afkir. Cirinya dari gigi, Pak. Jadi induk itu betina, kambing betina itu siap kawin pertama usia 8 bulan. Jadi 8 bulan itu siap kawin dari segi genitalis, dari rahimnya sudah siap isi. Nah berarti sampai usia 4 tahun ditandai dengan dibuka. Pernah buka mulut kambing ya? Mulut kambing itu kan gigi tidak ada di atas. Jadi sebenarnya tidak ada kamus saya digigit kambing, nggak ada. Karena gigi kambing hanya ada di bawah. Iya. Ketika dia 1 tahun itu tumbuh 1 pasang gigi besar, yang lain kecil. Ini berarti 1 tahun. 2 sampai 3 tahun ini jadi besar. Memanjang. Jadilah ini poel 2. Pernah dengar poel 1, poel 2 ya Pak? Pupak 1, pupak 2. Ya. Berarti kalau mendapati kambing seperti ini, giginya rata semua. Nah, kalau rata semua sampai 6. Udah tua ya? Udah tua, udah 4 tahun. Misalnya dia mau kawin, jadi cempe tapi tidak keluar air susu, menopause. BBM Pak. Jadi, terus yang kedua dilihat dari alat kelaminnya, Pak. Kalau kan ada begitu buka kambing, itu kan ada putaran gini, lembut, titik gini. 1 kali putaran itu menunjukkan dia pernah melahirkan sekali. Kerutannya itu, kerutan yang di betina. Yang di betina itu. Nah kedua berarti dia 2 kali, 3 kali. Oh itu jadi perhatikan ya. Ketika kita beli kambing itu kita tahu makannya aja 6 kali atau 7 kali dia sudah melahirkan, itu dari situ lah ya. Nah, dari 2 itu, satu buka giginya, Giginya. gigi bawah loh. Kalau muncul 2 gigi, berarti ini maksimal minimal 1, maksimal 2. Masih muda. Masih muda, dia masih produktif. Buka lagi nggak cukup sampai ini, buka, 1. Karena pupak 1 itu ada 1 dan 2 kerutan. Mungkin dia pergaulan bebas. Jadi kalau di Angon itu kan kadang-kadang dikawini bebas, Pak. Iya. Memang kalau di Angon itu kita nggak tahu nasabnya, jadi tidak tahu dikawin sama siapa, lebihnya siapa nggak tahu. Lebih bagus itu dipiara, dia menunjukkan kawin yang 3 dong, katanya A3. Orang Jawa mengatakan A3, abang, abung, anget. Abang itu merah, abu itu bengkak, anget itu hangat. Jadi alat kelaminnya abang itu merah. Yang kedua minta kawin gitu. Terus yang ketiga dilihat kalau keluar lendir kayak kayak minyak goreng kuning, berarti dia sudah estrus. Estrusnya kambing itu 19 hari sekali. Jadi perbedaannya, estrus itu minta kawin, birahi. Jadi estrus itu bahasa peternakan itu birahi, minta kawin. Jadi bedanya 19 hari. Hanya 2 sampai 5 jam. 2 sampai 5 jam. Jadi kalau berlalu itu enggak lagi. Jadi bedanya kalau kambing jantan itu tiap harus kawin. Bahkan 1 banding 20.
Sehingga mitosnya orang yang kurang itu kan Suruh makan kambing. itu makan torpedonya itu Pak. Mitos. Padahal itu mitos. Mitos. Bulunya Karena dia minum Kejo jadi kambing sugesti mitos. jadi. Selama ini sibuk kali rumah. Mitos. Jadi ini zaman tadi ya. Iya. Dia enggak. Jadi kalau untuk kambing betina Tapi dia jadi hitungan jam. betul karena jadi sugesti. Iya, makanya untuk Jadi ternak sugesti betina, jadi pasti saya tanya, pikirannya. Pak, yang miara siapa? Saya sendiri. Ya, jenengan sudah paham estrus. Oh, anak kandang saya sudah paham. Ya, jadi kalau untuk pembibitan saya memang nanyanya agak detail. Karena untuk pembibitan ini pertama ujung tombaknya kalau kita nggak standby di kandang harus anak kandang. Anak kandang harus tahu estrusnya dia. Karena ini kalau nggak kawin ya dia dikejar tuh nggak mau kawin. Jadi kalau untuk betina itu kawinnya itu hanya 19 hari sekali dan dia 2 sampai 5 jam. Di atas 5 jam ya udah nggak estrus lagi. Berarti tunggu 19 hari lagi. Iya, dia sudah lagi. Sehingga kan ciri-cirinya gini, kayak sapi juga sama kan. Kalau estrus langsung panggil mantri hewan, baru disuntik. Tahu suntikan pertama itu jadi atau tidak, tunggu 19 hari. Dia minta kawin atau tidak. Kalau minta kawin berarti nggak jadi. Ya. Sama kambing 19 hari taruh satu kandang dinaikin, dia diam aja, dilepas lagi, kita keluarin jantannya, tunggu 19 hari dia minta kawin atau tidak. Ketika tidak berarti jadi. Ada daftar. 500 kayak mana katanya? Mudanya 500. Nyata aja kerjanya. Berkelompok. Taunya dari mana? Ya. Kalau untuk makanya Ya, itulah tadi kalau untuk ada penggemukan merah-merah. yang penting anak kandang itu Badan rajin. lembab. Terus tidak perlu ilmu banyak-banyak. Karena tidak ada ilmu estrus, tidak ada ilmu bidan, tidak ada ilmu itu tidak ada. Tapi seninya di pembibitan dan menguntungkan pembibitan. Dan di lapangan karena pembibitan agak ribet, jarang orang garap. Jarang orang garap. Orang-orang senangnya penggemukan. Jadi peluang ini besar. Besar. Karena ujung-ujungnya yang menentukan harga itu pembibit. Misalnya Pak Ustadz ya, piara 20 pembibitan. Begitu panen 20 tang. Saya ambil semua 20. Kandang kosong. Mau ngisi lagi kan yang menentukan harga bibit masuk pembibit. Jadi ujung tombaknya, sokok gurunya bisnis kambing itu di pembibit. Misalnya Ada rezekinya masing-masing ya. Bagi-bagi. Betul Allah itu. jadi pembibit seperti ini masih bisa untungnya agak banyak kalau ini jual kilo. Terus Ustaz, yang tadi kan jantan. Jantan itu ada masa akhirnya juga enggak atau memang Kalau makin tua makin jantan sama 4 tahun. 4 tahun itu tidak orang Jawa kalau modot Pak, mentok. Rata-rata jantan kan 50 sampai 60 kilo Iya. per ekor. Iya. Ini 4 tahun. Iya. 4 tahun itu berarti 6 gigi. Oh jadi sama-sama betina tadi gigi. Jadi ini makan terus tapi enggak Masih. Enggak bisa kawin. kawin tetap tapi spermatozoanya tidak begitu produksi. Oh berarti bisa enggak jadi. Jadi langsung masuk ke afkir potong. Pak. Jadi ujung-ujungnya dipotong. Terus kambing udah bisa. Jadi sekali lagi kalau mau cari kambing, cari maksimal poel 2. Oh iya iya. Iya. Oh, gitu. Maksimal poel. Karena kita makin besar makin sore ya. Well, itu yang ini. Iya. Kita punya kambing bandot sudah 4 tahun. Dia ngawin tetap ngawin. Tapi kalau cirinya kita kasih betina produktif usia 1 tahun itu dikawini 19 hari pertama nggak jadi. Kawin lagi 9 hari kedua nggak jadi. Sampai 4 kali malam jadi memang kambingnya udah Akhir. ya. Sampai sate. Sudah disate aja. Ke situ. Itu kalau kayak
Yang Pak Sugeng pelihara itu apa kambing apa ya? Gimbas ya, biri-biri. Ya, selama ini saya bermain di gembel. Iya. Biri-biri. Usianya sama nggak untuk pertumbuhan gigi? Sama. Yang apa kambing Biasa. Kambing Jawa. Tahu. Ya. Ya, sama. Hanya perbedaannya kalau kambing gembel atau biri-biri atau sondesip itu itu 1 tahun sekali beranak. Kalau kambing Jawa itu kan sebenarnya ordonya Capri, 7 bulan ya? itu 1,5 tahun sekali. Oh, lebih lama. Lebih lama ya. Karena ini kan ordonya Aries, sehingga Aries itu kan apa? Kambing gembel. Kalau Capricorn itu kan kambing gurun, kambing Jawa. Oh, aku Capricorn. Sama-sama dewanya Yunani. Satu tanduk bengkok, satu lurus ya. Heeh. Nah, kalau bedanya kedua, kalau kambing Jawa itu ekornya ke atas. Iya. Kalau kambing gembel ekornya ke bawah. Iya, betul. Terus perlu diingat, dua itu meskipun namanya sama tapi nggak bisa kawin. Nggak bisa, nggak mau. Nggak bisa. Nggak akan pernah kawin gitu ya. Nggak pernah bisa. Karena sudah beda ordo. Kalau ini yang gembel itu ordonya kan Aries. Kalau yang Capricorn, Capra. Jadi kayak sapi sama Kerbau. kerbau. Oh iya. Sapi itu kan ordonya kan Saginata. Kalau kalau kerbau Bos Indicus. Jadi tidak pernah ada sapi kawin sama kerbau kok jadi anaknya kerbau, anaknya sapi tidak ada. Sama saja kambing gembel jantan dikawinkan sama kambing betina Jawa nggak jadi. Meskipun dinaikin tapi nggak jadi karena beda kromosom. Jadi jadi cerita kawin silang itu yang gimana? Kawin silang itu hanya sama ordo Aries, ordo kambing gembel, hanya beda kambing gibas yang ekornya tebal tapi tidak punya tanduk. Dengan domba ekornya tipis tapi tanduknya melengkung. Atau dikawinkan dengan domba priangan, domba garut dan lain sebagainya. Tetapi sesama domba, Pak. Sesama domba kalau beda negara ya. Nah, benar. Bisa. Itu dia. Tapi kalau kambing dengan domba memang secara teori nggak bisa pembuahan. Beda kromosom. Dari sisi bisnis berarti lebih kencang domba ya. Untuk saya, karena saya dari dulu sampai sekarang domba, ya saya bicara domba. Saya bilang domba. Pertama, pemeliharaannya lebih gampang. Kalau kambing itu kan harus daun, harus rambai. Karena memang dia kambing gurun dia. Iya. Terus yang kedua, dia bukan tipe perumput, Pak. Dia tipe soliter sendiri. Kalau untuk domba itu tipe berjamaah. Sehingga hadisnya itu kan berjamaah karena serigala akan menerkam domba yang lepas dari rombongannya. Domba-domba tersesat. Jadi kalau domba itu kawanan. Gini caranya. Siapa? Ada kawanan domba yang dibau-bauin belakangnya, kan sering kan? Nah itulah pemimpinnya. Itu taliin satu dan yang lain tidak kemana-mana. Sehingga yang namanya angon domba itu cukup satu yang dijadikan kepala suku. Nah itu tali situ paling dia 10 meter, 3 meter yang lainnya. Yang milihnya siapa? Ya dari begitu buka kandang atau turun dari mobil, mana yang dibauin belakangnya. Nah itu yang kita cencang itu aja. Guru Kepala suku. Yang dituju pada saat itu jadi kepala suku. Berarti tahu juga siapa Loisnya. Tapi untuk kambing Jawa atau kambing itu nggak bisa. Oh enggak Dia harus sapi yo ada 10 cangkang semua. Mencar. Dia tipe soliter. Bukan tipe amal jamak ini. Psikologi. Ya sama ini.
masuk 212. Kalau di dalamnya bisa jadi bahan ceramah juga. Oh ini. Bisnis ceramah. Jadi masuklah ke domba yang itu ya. Jadi domba itu merumput bareng dan tidak pernah rebutan. Tapi coba lihat kambing itu rebutan. Berantem. Tapi tidak ada kamusnya domba itu rebutan rumput. Jadi nggak ada rumput ya nyari rumput bareng. Jadi tipe rumput. Dan yang kedua untuk kambing itu kan dia gini. Beda. Kalau makan harus digantung. Iya. Oh dia suka Ada makan. ditunjukkan. Dan dia lebih jeduk-jeduk kalau dia mau kawin nggak ada pelampiasan itu. Oh itu yang kambing. Kambing. Jadi Jadi kambing untuk itu kambing untuk dengan fermentasi tetap bisa juga. untuk kambing saya tidak merekomendasi karena selama ini kambing lebih tetap suka daun-daunan. Oh, jadi ini di domba. Nah, jadi di domba tetap suka tapi tidak lahap. Tapi hanya cekik-cekik saja. Tapi di domba kayak tadi kita tunjukkan itu langsung Iya, yang saya saksikan di Binjai itu memang domba semua. domba semua. Kalau kambing Kalau saya tidak etawa, rekomendasi. emang makanannya saya tengok beda rumput juga. Iya. Eh, Jadi dan ini bisa Pak karena untuk domba itu kalau untuk kambing jatuh bongkakan itu blok itu keinjak atau kena urin dia sendiri dia udah nggak mau makan. Tapi kalau untuk domba jatuh di bawah meskipun keinjak-injak dia masih mau makan. Jadi tingkat pemeliharaan lebih mudah domba. Sehingga yang sudah lazim itu domba punya rasa, kambing punya nama. Tulisannya sate kambing Pak, yang dipotong domba. Punya kambing punya nama, Tulisannya kalau sate punya kambing. rasa. Tapi yang dipotong domba. Domba itu. Satu punya nama juga. Gak pernah domba ya? Karena kambing nggak bisa gemuk Pak. So gemuk-gemuk kambing mesti keluar kelihatan tulang. Tulang belakang di atas itu. Iya. Tapi yang namanya domba Bulat. bulut kayak babi. Sondes. Sehingga di pasar-pasar termasuk saya hari ini tiap malam yang dipotong domba, tapi jualnya daging kambing. Mana kambingnya? Iya. Kambing terlanjur punya nama itu. Kayak Honda lah ya. Ya. Terus ini Hondanya ternyata Kawasaki. Jadi sekilas pembeda seperti itu. Jadi semua sebenarnya menghasilkan Pak ya. Semua menghasilkan. Kotorannya bisa. Nah, kotorannya nanti bisa untuk cacing, medianya sebagian bisa jualan pupuk organik. Ya. Cacing itu juga menguntungkan. Jadi nanti intinya tema besarnya, grand design-nya adalah bisnis peternakan terpadu. Jadi dari kambing, kotorannya bisa untuk tanam rumput, rumput kan bisa tukang sari, bisa dengan sawit, bisa dengan pisang, bisa dengan sengon, bisa dengan apa. Sebagian kotorannya untuk cacing. Nah cacingnya bisa dijual langsung cacing atau bisa bikin perikanan, entah dulu tanpa lumpur atau perikanan awam kasih makan cacing. Nah, terus hasil penelitian semua pakar juga mengakui satu-satunya pupuk yang paling baik yaitu kascing, Pak. Bekas cacing, media cacing itu. Iya, karena di situ mengandung telur-telur cacing. Jadi dengan pupuk apapun kascing itu nomor satu. Jadi kita bisa jual pupuk kascing. Untuk urin kita bisa pupuk organik cair difermentasi nanti. Pak, tadi kan ini satu kambing 152.000 ya. Iya. Dengan rezekinya begitu lah. Iya. Kurang lebih seperti ini. Iya, jadi tadi ada anak kandang. Saya nggak tahu kalau di Medan kan belum tahu juga. Kalau di sana gimana? Biaya anak kandang Biasanya itu dia 50.000 per hari. per hari. Makan dari kami, rokok dari kami, tapi rokoknya kita kasih tembakau melinting sendiri. Nyimeng. Jangan kru. Ada alatnya.
Tapi linting. sekarang udah canggih ya. Iya, kalau dulu berarti Pak, ya. Tapi Berarti linting tuh bagus. Masih makan, terawat gitu ya. Iya, masih Iya. makan. Dan jam berapa? Iya, aku Itu bawa. Dari 24 jam. 7 sampai jam setengah 5. Jadi baru Yang malam lahir tadi Pak, Tadi berapa? itu 50.000 khusus per hari? Itu untuk pembibitan biasanya 70 hari. oh, ada tabibnya juga. Iya. Karena dia harus standby di kandang. Kalau untuk anak kandang itu jam 4 sore dia mau nggak nengok kandang nggak masalah. Penggemukan karena jantan semua. Asrama putra. Iya. Asrama putri tidak repot. Malam ada lagi khusus. Apa istilah lagi? Harus Ada dia asrama harus putra. harus kontroli karena lahirnya itu kan jam 10 ke atas sampai subuh. Itu rawan-rawan melahirkan. Berarti udah anak kandang. Iya. siap lahir. Jadi kita kasih tahu HP kalian. Berarti kan Pak rata-rata lahir malam. Iya. Kalau kawin kapan? Kalau kawin siang pun jadi. Artinya rata-rata siang. Iya. Atau memang nungguin malam juga? Enggak, kalau kawin pagi sampai sore. Oh gitu ya. Jarang kawin malam. Ini juga kan kita Si mau Male. kawin. Hah? Kebalik. So, maksudnya kawinin kami nunggu dari jam 9 malam. Mereka nyantel aja ya kan. Sama Pak akad nikah juga pagi sampai sore. Akad nikah malam kan tuh mendadak terus ada sesuatu. Oh iya pula ya. Oh iya satu. Terus umumnya Pak, ini kan cerita bisnis 152. Kalau misalkan bisa lepas kos anak-anak kandang terus bisa juga orang itu hidup dari situ. Iya. Itu biasanya berapa sih kambing yang memang layaknya dia pelihara? Satu orang 50 ekor minimal. Itu Satu anak ini kandang. Iya, satu anak kandang. Pembibitan atau Melayani pembibitan. Pembibitan. Dia 50 ya. satu orang 50 ekor itu dia masih kerja dengan enjoy. Jadi kalau piara 10 minggu anak kandang itu banyak anak kandang yang kerjanya masih banyak nganggurnya. Kan tidak mungkin kita gaji separuh gaji. Jadi memaksimalkan tenaga dengan sistem gaji itu 50 ekor. Berarti dia semua Pak ya? Iya, dia semua. Nyapu bawahnya. Jadi hierarkisnya jelas. Hah? Iya. Sini enggak dapat. 50 di Jawa besar. Ya. Iya kan. Nilai 50 sini sama sana kan beda pula. Di kampung gua orang kadang ada sekarang. Kalau cara buat implementasi dari Sekarang harga sampingnya pun beda. Coba Pak hitung Iya. dikali 6 bulan. Nanti untuk mengurangi 50.000 kali 30 hari kali 6 bulan juga. 7.500 kali 6 bulan. Iya. Jadi ini dikali 50 152.000. Nah, sebenarnya untuk menutupi kos anak kandang Bulannya kapan? jangan sampai dia terbuang Pak. Nah, Bulan kita Desember. ngelola urin Februari. sama ngelola feses. Februari. Urin feses kan Desember. Untuk Iya, pupuk Februari. organik. Oh iya bahan. Tukang kan sekarang lagi Februari, booming apalagi sekarang Februari. booming tanaman Mei, hias. Mei ya. Iya, bahan ini ya. Jadi dari Salah satu bahannya. Desember. Walaupun mungkin secara fikih boleh tidak jualan kotoran. Boleh. 5 kan dari Januari. Siapa yang semua Ustaz ini? Desember kan pas Januari itu aku untuk Januari. Kan di pemerintah saya sudah bilang kan ya. Jual kotoran Iya, boleh. kita kan Proses lagi. Iya kayak kayak Jualan- kambing itu kan jual bisa kotoran boleh. ditampung, Ustaz. Itu kan sekarang Hukumnya. dicari Jadi orang. Ini tanya. Kencing kambing, kencing kelinci, dia Memang yang paling tinggi, yang paling mahal urin kelinci. Pak. ya urin kelinci untuk Boleh. pembuatan Jual kotoran. pupuk cair organik. Iya. Hah? Jadi ini tidak. Jadi nanti dari penjualan Jadi tadi kita mau boleh. kotoran sama penjualan urin itu untuk Iya, iya. menopang Apa ya? anak kandang. Memang dipikir Itu dilarang. Jangan larang. jadi bisa terbantu juga Iya, ya bisa kosnya ya. terbantu. Apalagi kalau ditambah lagi tadi ngurusin. Tapi kan kencing ya. bukan dijual. Kita kan tindakan dulu jadi pupuk. Enggak ini. Nah, beda. Yang 50 Berarti dia 50 pupuk. ekor dipelihara Kalau tadi kan sampai 6 bulan. walaupun dalam artinya Islam yang punya bisa hidup dilarang jual dari kotoran. itu, dan Berarti yang tadi ya, ini pun hidup dia ya. dijadikan Anak- dulu. Ah, difermentasi dulu. itu harga standar kalau harga sini mah anak kami 150 juta. Iya.
Ini harga sana Kali 60 iya. Di Sumatera harganya kalau nggak salah 700. Itu Mas itu diperkirakan 1 ekor tiap tahun tiap 6 bulan apa? Satu lah 1 tahun. Iya. Setiap ya. 100 tahun kan. Berarti 152 kali 50 ekor. Ya, kalau 50 betinnya kan 50 ekor kan. 50 juta bagi 6 ya kan udah hampir sekitar 6 juta 7 juta. Berapa Ustaz? 150 kali 50 75 Rata-rata 7 juta. sana ya. Artinya kan masing-masing daerah berbeda-beda tata niaganya. Betul. Ini dengan asumsi 50. Iya. Kalau jualan kilo itu kan tidak ada rezeki min haitsu la yahtasib. Iya, ini kan 50 ekor. Ini rumah 50 ribu. Dan hari ini 50 kali 30 1,5 itu sudah proses. Tapi di kampung kami pakai kilo. Kambing pakai kilo. Pakai ditimbang. Lebih Kalau fair timbang sebenarnya. hidup-hidup diikat ini gampang. Sebenarnya lebih fair Iya, dan bagi pembeli lebih senang. nggak kecewa. Yang kecewa. Yang kedua kalau sudah Tapi sama-sama kalau kita akrab mau dengan Ustaz akrab, kita nggak ubah perlu lah. saya nawar. Kita ubah apa namanya Terus kalau cara dijual penjualannya kayak, jangan bersaing kan nanti kambing jadi per kilo, nggak apa-apa. cuma dia ini, Tapi kan ukurannya ini kita ngikutin sekian kilo, trik Jawa perkiraan. tadi. Itu boleh nggak itu? Iya, hari ini yang Kalau terjadi di sekarang tuh di daerah kampung saya tuh gitu deh. hanya Ini perkiraan. perkiraan dia, ini sekian kilo. Taksir. Taksir ya. Taksiran. Taksiran. Nah, Itu yang kata Bapak tadi, kita lebih fair jualnya per kilo. Iya. Gitu. Sehingga memang antara pembeli dan penjual itu tidak ada masalah pas kan. Nah, kalau di sini Mengambil kan timbang kan. Iya. Nah nanti silahkan dari jam 6 pagi jam Kasih 10 makan pagi banyak. kasih makan. Taruhlah ini, tapi sebelumnya tolong timbang dulu. Misalnya ketika ditimbang itu 20 kilo, Iya. terus kasih 1 ember ampas tahu. Ember ampas tahu ditimbang 2 kilo misalnya, 2 kilo. Makan habis semua. Harusnya ketika saya datang jam 12 kan itu 22. Iya. Tapi nanti coba buktikan, saya datang itu tetap 20 kilo. Padahal masuk 2 kilo. Seperti kita hari ini, kita nimbang 30 kilo, makan 1 piring timbang juga 1 kilo. 1 piring makan ke kita, masuk ke tubuh kita, harusnya kan kita timbang 31 kilo. Kita timbang tetap 30 kilo. Artinya untuk kambing tidak ada penambahan berat badan instan. Sehingga hari ini saya mau ngambil kambing jam berapapun tetap siap karena tidak ada penambahan instan di kambing. Artinya kambing aja mau jujur gitu. Masa peternak nggak jujur? Tapi untuk sapi saya tidak berani karena sapi bisa dikompor, bisa digelombong. Iya. Ditaruhkan selang di mulut. Kalau untuk kambing nggak bisa. Jadi kilo hari ini untuk kambing masih sangat relevan. Mau dikombor malah rugi sendiri. Bisa aneka daun. Daun pohon besar gitu juga. Ya. Daun jati gitu. Bisa, daun jati bisa. Oh iya. Daun jati itu kalau asli dia nggak mau makan, Pak. Karena kan ada apa ya bulu-bulunya. Iya. Tapi nanti kalau sudah difermentasi dia lah daun ketapang ya. bisa daun ketapang bisa. Daun ketapang kalau masih segar nggak mau karena ada getahnya, Ada semut. ada semutnya dan rasanya pun agak pahit. Kalau jerami itu bagusnya yang kering atau yang masih basah ya? Jurami yang paling bagus singgang apa bahasa ini. Jadi Oh. potong rumput, potong padi, keluar padi lagi. Oh iya. Kalau karena untuk jerami yang direkomendasi teman-teman yang pembuat pakan hanya 5%. Jadi dalam 1 kintal itu hanya 5 kilo. Karena jerami kalau hanya dia bulat. Oh. Untuk kambing itu bermasalah. Untuk sapi tidak bermasalah. Tapi kalau udah dicacah? Itu tidak masalah, udah dicacah tidak masalah. Jadi jerami bisa. Bahkan jagung apalagi ngemel. Bahkan gedebok pisang pun jadi. Wah, dimakan. Iya, dimakan. Jadi apapun kalau udah difermentasi itu Kadarannya kan banyak. ya nanti yang bermain di katul untuk menetralkan kadar air itu. Nah ini habis itu intinya ya rumput apapun bisa. Prinsip dasar
Satu, Tambah. semakin hancur Semakin bagus. semakin bagus. Ini kalau pakai mesin caca makin bagus. Iya, yang bagus, semakin hancur. Yang kedua, semakin lama semakin bagus. Yang ketiga, harus rapat, Padat. padat, tidak berongga. Tak berongga. Yang dimasukkan ke drum tadi ya. Terus yang kedua baru pemanfaatan bakteri, diinkubasi dulu biar nek langsung gini beli empat langsung campur, bukan, ini bakteri masih tidur, belum dibangun ini loh, jadi masih ini masih belum paham ini. Tapi diinkubasi dulu tadi, air dikasih tetes molasses, dikasih ini, diaduk homogen, ditutup 3-4 hari, dibuka hari udah ibarat pasukan sudah siap tempur. Yang sering saya tengok itu di YouTube itu gitu aja. Bakteri E4 itu Ya. dicampur dengan molase atau gula, Iya, diaduk di air, langsung ya. langsung dipakai. Oh, itu memang bisa, cuman ini dorman. Jadi nanti Dorman. kesini itu dadak bangunin dulu. Dia nggak bangun nanti. Ya, tapi kalau ini begitu ditutup bahan pakan jadi langsung kerja. Jadi ini juga bisa tapi lama. Tapi kalau pakai ini pertama ngirit ininya hemat. Ininya hemat. Karena diperbanyak dulu. Udah diperbanyak dan di samping itu dia berbiak. Dia di sini. Pak, nanya Pak. Ya. Kalau yang sifatnya kemitraan tadi, yang apa namanya tempatnya jauh-jauh, Ya. agak jauh ke tempat Bapak, itu ini dia tetap beli sama Bapak atau memang ini diajarkan ke dia? Kami bebas, mau beli juga kita layani, mau diajari juga kita ajari. Oh gitu. Jadi boleh kita tidak beli ilmu. Sudah